itu kan ada disangkakan kerugian negara. Menurut Wayan itu uang debitur atau uang masyarakat atau uang apa itu? Coba Wayan jelaskan itu. Bagaimana ceritanya 4,5 juta menjadi 151 miliar? Apa sudah nyata pasti? Kalau tidak, bukan pidana korupsi. Iya, yang dikategori sebagai kerugian negara, kemudian semuanya dibawa ke negara, berarti kan negara merampok uang rakyat jadinya kan. Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini saya bersama Wayan Sumardike, SE CLA. Beliau adalah mantan tenaga ahli DPR RI, Komisi 3. Tentunya hari ini saya ingin tahu ya, track record beliau dalam urusan praktisi hukum. Karena beliau tinggal di Bali, selama ini saya dengar sering berbicara di pengadilan, baik menangani pidana khusus maupun pidana umum. Beliau Wayan, ya, siap. apa kabar? Baik bos. Lama nggak ketemu ya? Ya, tapi rasa rindu itu tetap ada seperti dulu. Ya, Gublis seperti selebar Kabupaten Gelunggung dah. Wayan, gini, banyak saya dengar terkait dengan apa yang beliau Wayan lakukan. Banyak klien-klien juga merekomendasi ke beliau Wayan terkait dengan beberapa kasus lah di Bali. Tentu tanpa kasus ya Bali ini juga tidak akan menemukan kesempurnaan, karena hukum ini selalu menjadi panglima ya untuk mendapatkan keadilan. Tapi dalam perjalanan masyarakat Bali mencari keadilan, ya kadang-kadang mendapat keadilan, yang menang, yang kalah tentu mesti harus menghormati hasil dari pengadilan itu sendiri beliau Wayan ya. Apa sih pengalaman Wayan selama beracara di Bali selaku praktisi hukum? Pernah nggak beliau Wayan mendapatkan hambatan di saat ya membela klien di Bali? Apa saja kira-kira hambatannya? Tentu ini kan kembali kepada hakim yang memutuskan ya. Pengalaman di mana beliau Wayan paling pahit itu untuk menghadapi persidangan, kira-kira di mana? Ya. Terima kasih waktu begini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya, karena hubungan emosional kita didasari dengan ketulusan sehingga sampai pada waktunya pasti kita kembali ngopi bareng ini sambil ngobrol di depan layar. Ya Pak Putu, begini, pasca saya sebagai tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, saya kemudian fokus terhadap profesi saya selaku praktisi hukum beracara apakah di Pulau Dewata ini ataupun di daerah-daerah lain gitu. Ya, memang kalau diceritakan cukup banyak suka duka ketika kita menjalankan profesi. Ya, kan pandangan masyarakat selama ini pengacara itu membela orang yang salah kan. Sebenarnya tidak demikian. Karena setiap warga negara Indonesia berkaitan dengan hukum tentu apakah dia sebagai pihak yang tersangka atau terdakwa, yang kita bela itu bukan kesalahannya. Jadi yang kita bela itu adalah kepentingan hukum daripada si klien yang kita bela. Baik, kan tujuannya adalah kepentingan hukum dimaksud supaya klien yang kita bela yang duduk di kursi pesakitan itu diperlakukan sesuai hukum yang sebenarnya. Kan di awal kita tidak tahu porsi kesalahannya, makanya harus diuji di depan persidangan kan, sehingga baru kemudian kita tahu tingkat kesalahan daripada terdakwa ya sebatas ini, sehingga memang putusannya menyesuaikan dengan tingkat kesalahan itu. Jadi kepentingan hukum yang dimaksud itu juga jangan coba-coba
si klien yang kita bela ini diperlakukan tidak sesuai dengan hukum. Contoh, anggaplah dia pelaku tindak pidana penggelapan atau kekerasan, atau sekaligus pembunuhan misalnya, ya bukan berarti dengan kesalahannya dia itu APH, aparat penegak hukum, dapat melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Contoh, memukul, menyiksa, strum, ditempeleng, ya nggak bisa begitu. Ketika ada pembela, ya sebagai pihak yang mengawasi lah kinerja aparat penegak hukum. Ya. Begini, karena banyak masyarakat tidak paham kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dianggap sudah bersalah, Pak Wayan. Padahal itu baru disangkakan. Ya. Mesti harus ini mungkin kejaksaan, APH lah, mesti harus mensosialisasikan ini. Mungkin tidak banyak yang tahu ya masyarakat Bali tentang kejaksaan, kepolisian, ya. Pengadilan, bagaimana proses hukumnya itu ya, sampai terdakwa dan pembinaan. Tentu Wayan paham sekali ya proses prostitusi itu. Nah, di Bali ada nggak kasus-kasus yang kira-kira menurut Wayan ada kejanggalan? Ya mungkin penegak hukum tentunya namanya manusia, ada aja bisa kelalaian atau keikhlapan hakim atau salah prosedur. Nah kalau Wayan kan diberikan hak itu ya kepada artinya dari klien Wayan untuk Wayan mewakili ya klien. Ada nggak dan pernah nggak mendapatkan kejadian yang mungkin kurang pas lah dalam pasal yang dipasang oleh jaksa penuntut umum itu, kira-kira ada nggak? Jelas selama Wayan beracara lah ya. Ya, terima kasih Batu. Pertanyaan di awal tentang tersangka. Jadi kalau seseorang disangkakan dengan melanggar pasal berapa gitu, itu baru praduga tak bersalah. Ya. Kemudian orang baru kemudian dikatakan bersalah ketika sudah melalui proses persidangan dan putus, dan itu pun sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi itu baru orang dikatakan melakukan tindak pidana dan bersalah. Kalau sepanjang belum ada putusan, ya dia masih kita oleh negara itu baru praduga gitu, baru diduga gitu. Ya. Nah, benar bahwa APH itu, aparat penegak hukum itu adalah manusia ya. Jadi saya sering bicara tentang bahwa seluruh manusia berpotensi melakukan kesalahan, termasuk aparat penegak hukum. Itu berpotensi melakukan kesalahan. Kalau suka duka saya bilang, saya sering ribut, saya sering perang gitu ya, adu argumentasi, teriak, saya sering lakukan itu menghadapi aparat penegak hukum. Artinya motivasi saya adalah ketika kita berdebat, saya selalu berpikir menggunakan metode argumentasi, tidak sentimental. Jadi rumus kalau kita berdebat dengan siapapun, apalagi dengan aparat penegak hukum, jangan coba-coba menggunakan metode sentimental, tapi gunakanlah metode argumentasi bersumber pada hukum. Kita tidak boleh bicara membias terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara. Mesti kita fokus dengan pokok perkara. Jadi sering terjadi kita adu argumentasi. Saya pernah ditolak sebagai pengacara seorang saksi, ya karena tersangkanya saya pengacaranya. Nah, saya tanyakan aturan mana yang digunakan oleh APH atau penyidik sehingga saya tidak boleh sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari saksi. Karena Bapak sebagai penasihat hukum tersangka gitu. Loh, nanti kan terjadi konflik kepentingan. Saya dibilang begitu. Begini Bapak, kalau tidak ada sumber hukum yang melarang, Bapak tidak boleh melarang kami. Itu pertama. Kemudian kedua, janganlah Bapak berpikir terlalu jauh bahwa ini sampai ke peradilan. Karena saya paham tindak pidana yang Bapak sangkakan ini unsur-unsurnya tidak dipenuhi, maka jangan paksakan.
jangan pernah berpikir sampai ke pengadilan karena ini harus SP3. Saya bilang begitu, akhirnya diem kan itu. Nah, terhadap hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba seperti itu, kita memang harus siap dengan argumentasi. Ya, tentunya mesti harus berdasarkan kepercayaannya wayan, apa yang diduga, apa yang dipasang oleh penyidik, yaitu wayan tentu lebih paham terkait dengan bagaimana caranya mendampingi klien. Nah, ini sedang panas-panas. Ya, ada berita panas ini yang sedang mencuat kemarin di media, ada demo artinya Kejati digeruduk oleh masyarakat Panturan terkait dengan LPD. Kira-kira wayan tahu nggak itu? Ya, terima kasih Pak Budu. Kebetulan tersangka LPD Desa Adat Anduran, saya pengacaranya. Oh, wayan ya. Saya pengacaranya. Cuman saya ditunjuk sebagai PH setelah ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dapat amanah dari Jakarta, entah dari siapa itu, untuk menemui saya, meminta bantuan supaya saya yang bela. Nah, di sini beberapa waktu lalu saya selalu bersuara lantang, karena saya menilai penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng salah dalam menerapkan hukum. Hari ini saya baca berita tentang perwakilan deposan yang ngelurug kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Saya membaca ternyata dari pihak Kejati Bali jadi memberikan penjelasan yang kurang relevan gitu. Kejati Bali apa Kejari? Kejati Bali kan kemarin deposan nih perwakilan 15.000 nasabah itu mendatangi Kejaksaan Tinggi Bali di Renon. Baik. Nah, diterima oleh Kapus Penkum, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Bali. Saya baca di media, ya. Ini sumbernya dari media. Dari media. Jadi kita komentari di media. Kan gitu. Kan belum tentu Kejati belum. Apakah memang begitu ucapannya atau tidak, kita tidak tahu karena kita tidak ikut di sana kemarin. Baik. Tetapi apa yang saya baca, saya komentari sekarang. Bahwa jangan jangan mengaburkan peristiwa hukum. Jadi proses hukum yang terjadi di LPD Anturan dibawa ke kerugian negara hanya karena disebut LPD itu bagian dari negara. Saya tidak setuju itu. Saya dan kita semua kan juga bagian dari negara. Ya enggak? Kalau bicara kerugian negara harus jelas porsi uang negara berapa. Kan harus jelas. Saya dengar ada bantuan dari pemerintah. Kan itu apakah bantuan dari kabupaten, bantuan dari provinsi, apakah sumber dananya itu hibah atau bantuan yang sesuai dengan proposal sebelumnya? Ya, ini mungkinkah harus di track ya. Bantuan ini berupa apa? Ya, kalau umpamanya bantuan itu digunakan untuk hal-hal yang lain, tentu itu ada temuan dan masalah. Kita sepakat. Ya. Nah, itu yang saya lihat juga dari media. Namun bagaimana penjelasan Kejati terkait dengan beritanya seram sekali, judulnya itu Kejati digeruduk oleh masyarakat Anturan gitu ya. Itu? Kira-kira apa itu? Baik, terima kasih. Ini kita bicara hibah. Ya, hibah ya. Hibah itu kan kategorinya uang pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kelompok atau badan atau lembaga yang kemudian uang itu tidak ditagih pengembaliannya, kan gitu. Yang dasar hukumnya PP lah ya, peraturan gubernur atau peraturan bupati lah ya. Jadi pemberian uang itu memang selalu disiapkan dasar hukumnya, kan gitu. Jadi saya setuju, saya sepakat dengan apa yang diterangkan dari Kasih Penkum Kejati Bali bahwa ketika terjadi penyalahgunaan uang hibah
berujung pada pidana korupsi. Saya setuju itu. Ya. Ya, saya setuju. Terus yang tidak disetujui di mana? Yang tidak disetujui, saya tanya berapa uang negara yang digunakan diberikan dalam bentuk hibah di LPD itu. Saya tanya itu kan gitu. Kan cuma 4,5 juta. Kalau tahun hanya berapa itu? Tahun 90 2 juta, tahun 92 2,5 juta. Jadi total 4,5 juta. 4,5 juta ya. Ya, itu uang hibah yang diterima oleh LPD. Terus ini udah dipertanggungjawabkan nggak? Ini kan masih harus dipertanggungjawabkan. Ya jelas. Kan ada LPD yang selalu memeriksa laporan keuangan daripada LPD itu kan. Ini udah diperiksa BPK belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15? Kalau ini belum. Ini begini. Kan mencuat kasus terjadinya kasus LPD Anturan ini karena adanya audit independen. Independen. Ya. BPKP apa? Belum. Oh, belum. Audit dari akuntan publik. Kalau tidak salah akuntan publik milik Prof Ramanta. Itu yang melakukan audit terhadap laporan keuangan daripada si LPD Anturan. Nah, dari hasil laporan itu, akuntan publik ini menemukan selisih pencatatan 137 miliar. Pencatatan. Ya, pencatatan 137 miliar. Kemudian, entah ada masyarakat atau siapa yang lapor, oleh penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng, itulah digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan. Kan itu? Ya. Nah, kan kita tahu selisih laporan keuangan yang ditemukan oleh akuntan publik 137 miliar, kan tidak ada menyebutkan itu kerugian negara. Tidak ada kan? Hanya penyidik yang menyebutkan itu kerugian negara. Padahal kalau dari rekomendasi akuntan publik itu disebutkan opini, wajar, tidak wajar. Tidak wajar karena terjadinya selisih 137 miliar. Kan hanya penyidik yang menyebutkan itu sebagai kerugian negara kan? Dipasang ada mungkin pasal 2 atau pasal 3 ya, ada ya. Saya lihat ada pasal 2, pasal 3 yang disangkakan kepada klien kami, Ketua LPD Anturan. Pasal berapa itu? Pasal 2, pasal 3 dan ada lagi lah. Ya, artinya tentu ini akan didukung oleh lembaga yang resmi, baik BPK maupun. Nah, kemudian Pak itu berproses. Ya, itu berproses. Nah, saya jujur, saya pernah mohonkan perlindungan hukum klien saya kepada Jaksa Agung dengan menggeber semua fakta-fakta hukum yang terjadi begitu. Saya tulis itu bahwa terjadi kesalahan dalam penerapan hukum itu pasca hasil audit itu. Nah, akhirnya penyidik mohon audit itu ke inspektorat. Penyidik Kejaksaan Negeri Singaraja akhirnya mohon audit ke inspektorat Kabupaten Buleleng. Inspektorat itu kan digunakan untuk kepentingan pengawasan internal. Kan begitu, internal. Perangkat ke bawahnya yang dipimpin bupati kan gitu kan. Mungkin penyidik sudah memeriksa ahli nggak? Katanya masih ada ahli perbankan ini. Yang saya dengar saya sempat tanya penyidik alat bukti apa yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Hanya dijawab ya sudah cukup 2 alat bukti. Tapi tidak disebutkan alat bukti apa. Kami sudah tanya itu. Oke. Nanti Wayan bisa buktikan di persidangan nanti lah ya. Ada beberapa hal lagi terkait dengan yang saya dengar. Sampai ada pengancaman dan lain-lain, silahkan, itu proses hukum, domainnya sudah ada di Polres Buleleng. Nah, Wayan, ini kan LPD. LPD ini juga punya dasar hukum. Kalau seperti ini, apa nggak mungkin nanti LPD lain juga bermasalah gitu ya? Bila mana ada kesalahan, kan banyak LPD yang inovatif. Inovatif membangun usahanya, berkembang. Sekarang ada BUMDes.
dulu LPD. Ini negara semakin maju, pemerintahan Jokowi ini lumayan berkembang dibikin masyarakatnya dan menyambut sistem undang-undang yang terbaru ya, cipta kerja dan lain-lainnya. Ini semakin dipercepat, dipersulit untuk ketemunya orang sama orang, karena ini adalah akar asal muasal korupsi itu, sehingga semuanya mau ke digitalisasi. Dalam peradilan di Bali ya, apa kira-kira masukan beliau Wayan selaku praktisi hukum supaya benar-benar masyarakat Bali itu mendapatkan keadilan? Apa nasihatnya, apa masukannya? Nanti saya akan bisa sampaikan kepada teman-teman yang di rumah rakyat sana Senayan. Ini loh aspirasi Bali, nanti saya sampaikan secara tertulis. Ini aspirasi masyarakat Bali dan beberapa praktisi hukum memberikan nasihat supaya, karena hukum adat Bali kita ini dengan hukum positif kita itu agak sedikit berseberangan ya, dengan adanya LPD seperti ini. Seharusnya orang yang dibantu atau lembaga yang dibantu itu kan mesti harus lengkap izinnya gitu. Jangan sampai uang negara terus masuk ke masyarakat di saat dibantu tersenyum, tapi nanti pertanggungjawabannya repot karena ada ya lembaga lain akan memeriksa yang tahu administrasinya salah. Dan ini akan terjadi di seluruh Indonesia karena ada bantuan langsung ke desa-desa 1 miliar itu, ini bagus sekali. Namun kalau SDM-nya tidak siap ya, ini akan menjadi mimpi buruk juga bagi warga masyarakat Bali yang tidak paham. Ada nggak nasihat apa yang harus dilakukan ya bila mana masyarakat mendapat bantuan itu supaya tidak terjerat hukum? Ada nggak? Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya Pak Tu itu kemudian dapat kami jelaskan, ada istilah trik untuk terhindar dari jeratan kasus korupsi. Yeah. Pertama, pastikan dulu pada saat permohonan uang atau permohonan bantuan kepada pemerintah, pastikan dulu peruntukannya untuk apa. Ya. Jadi ketika uang cair jangan pernah digunakan selain sesuai peruntukan itu. Itu ya, sesuai dengan proposal lah ya. Sesuai dengan proposal atau usulan. Yeah. Kalau kita membuat sebuah gedung, kalau ternyata speknya menggunakan kayu ini, menggunakan baja, menggunakan batu bata, jangan coba-coba diganti spek itu. Karena ketika nanti uang negara itu diaudit oleh BPK, kan tiap tahun ajaran, tahun anggaran kan, ya nanti APH membaca, oh ini ada potensi kerugian negara, dari sana pintu masuknya. Maka terhadap uang negara itu gunakan sesuai peruntukannya. Jangan pernah mengalihkan peruntukan itu kepada pos lain, kemudian atau mengganti peruntukan itu. Kemudian kedua, mesti disertai penggunaan uang itu mesti disertai dengan dokumen, apakah dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk nota pembelian, kemudian dan barangnya ada gitu. Ya, kita ini beli kayu sejumlah sekian, ini kan itu, ini notanya, oh barangnya setelah diperiksa benar sesuai usulan, gitu. Nah kemudian berkaitan dengan LPD, jujur kalau begini pengalamannya lebih baik ke depan kalau ada desa adat melakukan pemekaran, kemudian bangun LPD, buat LPD ya nggak usah kita menerima bantuan itu dari pemerintah, nanti jadi bumerang kan. Seperti ini kan, dibantu 5 juta, kemudian setelah sukses LPD itu yang menjadi kasus hukum pidana korupsi, kan begitu. Kemudian pengurus LPD itu mesti dibatasi masa baktinya, karena kekuasaan yang terjadi sekian lama itu berpotensi akan terjadinya korup. Ya, tapi kan masyarakat di kampung-kampung itu tidak banyak yang paham. Ya, itu kalau memang, masalah. Kalau memang tidak paham, kan ada badan pengawas. Ya maksimalkan saja pengawasan terhadap
SOP tata kelola LPD itu sendiri. Ya, dari pengeluaran kredit, Ya. prosesnya dan lain-lain itu. Harus Berarti saran Pak SOP Wayan itu mesti harus ada periode ya. Ya. Ketua LPD. Terus mungkin dikursuskan atau gimana ya. Kalau tidak memahami ini juga akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Lain-lain ada nggak? Lain-lain tentang LPD yang kemudian diseret ke kasus korupsi, kita sangat prihatin sekali. Ya, sudah banyak kok, sudah banyak ketua LPD yang sekolah di Kerobokan kok. Jadi kalau kembali kepada keterangan dari Kasipenkum Kejati Bali yang saya baca hari ini, jadi ada beberapa yang memang sengaja dibuat kabur. Ya, ada beberapa penjelasan yang memang sengaja dibuat kabur. Kalau begini, itu mungkin medianya salah mengetik atau edit itu kali ya. Karena saya baca di media, masa sekarang terhadap kekeliruan itu menurut saya bicara di media gitu. Kan begitu aja, bahwa apa yang ditulis itu terlepas dari itu fakta dari keluar dari Kasipenkum Kejati Bali atau tidak, ya saya juga harus tanggapi di media, kan begitu. Jadi jangan karena ada modal awal dari negara, kemudian kasus ini dibawa ke kasus pidana korupsi. Kan harus jelas dibedakan mana kasus korupsi menggunakan dasar hukum apa dan mana pidana umum, kan begitu. Kemudian kalau dirampas aset-aset LPD dengan maksud nanti aset itu dikembalikan kepada LPD, itu nonsen. Karena barang rampasan itu untuk mengembalikan kerugian negara. Jangan diplesetkan. Rampasan itu misal berupa tanah, rumah atau apa, helikopter misalnya, itu bukan dikembalikan ke LPD. Kerugian negara itu dalam audit inspektorat itu disebut 151 miliar. Ketika terdakwa misalnya kan itu tidak mampu mengembalikan 151 miliar, barang rampasan itulah digunakan untuk mengembalikan uang kepada negara. Apa negara ini sama dengan LPD? Kan tidak sama kan? Pak Wayan, setahu saya lembaga yang memiliki wewenang untuk bisa menyatakan kerugian negara itu BPK, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006. Terus ada BPKP, Perpres nomor 192 tahun 2014 yang terbaru. Bila mana ada pihak independen gitu ya, bukan saya tidak percaya, yang kredibel lah ya. Mungkin rujukan atau apa ya, saya tidak paham. Menurut saya ya seyogianya memakai BPK lah atau BPKP ya. Yang paling tepat BPK. Ya, bukan saya mendiskreditkan konsultan independen itu, namun kalaupun memang mau adil itu ya, mereka kerjasama dengan konsultan sama BPK ya, silakan. Yang penting ada BPK. Ya, begini. BPK harus ada BPK-nya, ini perintah undang-undang. Ya. Begini Pak Budu, saya lihat langkah penyidik begini. Ini sekarang berkaitan LPD Anturan Buleleng yang digunakan sebagai alat bukti untuk membawa kasus ini ke pidana korupsi. Terakhir ini adalah hasil audit Inspektorat Kabupaten Buleleng. Nah, kan Inspektorat ini, audit ini dilakukan untuk pengawasan internal. Harus seyogianya harus menggunakan BPK, BPKP. Tetapi saya lihat sepertinya penyidik menggunakan hasil audit Inspektorat sebagai alat bukti, itu bukti surat namanya, tetapi diterangkan oleh ahli dari BPKP. Oh begitu. Begitu. Berarti sudah menggandeng BPKP. Ya, menerangkan hasil audit itu Inspektorat. Sepertinya terjadi seperti itu. Nah, bagaimana majelis hakim memutus? Majelis hakim memutus di samping berdasar minimal 2 alat bukti, pasal 184
KUHP ya kita sebagai panduan hukum acara dalam persidangan itu kan begitu ya. Selain minimal ada 2 alat bukti, hakim memutus perkara itu berdasarkan keyakinannya. Nah, ini alat bukti kerugian negara 151 miliar, hasil selisih pencatatan, opini tidak wajar. Kemudian bukti surat ini diterangkan oleh ahli dari BPK atau BPKP. Metode itu yang digunakan. Ya. Jadi kembali karena ini substantif sekali. Menurut saya BPK sama BPKP ya yang memiliki kewenangan. Semuanya punya payung hukum, Perpres dan Undang-Undang Nomor 15. Nah, kalau ada independen itu tentu mungkin menjadi petunjuk lah ya, rujukan ya. Makanya itu tadi Pak Putu diterangkan oleh ahli. Keterangan ahli inilah menjadi satu alat bukti. Gitu. Ya sah-sah saja ya. Silahkan nanti kan di persidangan akan terbukti itu. Nanti hakim akan menilai akan menilai mewakili Tuhan Yang Maha Esa, mewakili negara untuk memutus yang salah seperti dalam bahasa Bali Pak Putu, hakim itu ide betara sekala gitu. Apa kata beliau lah gitu. Tapi kalau saya yakin ini bukan pidana korupsi karena saya berpegangan pada 3 undang-undang itu tentang BPK, Pembenaran Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kerugian negara itu harus dihitung nyata dan pasti. Persoalannya 4,5 juta bantuan tahun 90-92. Bagaimana ceritanya audit bisa menghitung kerugian negara sekarang ini 151 miliar? Apa itu sudah hitungan nyata dan pasti? Oke, Yan. Itu kan ada disangkakan kerugian negara. Menurut Wayan itu uang debitor atau uang masyarakat atau uang apa itu? Coba Wayan jelaskan itu gimana itu? Nah ini termasuk kasih Penkum Kejati Bali ya. Bicara juga di media. Apakah benar bicara seperti itu atau tidak? Tapi saya jawab karena saya baca begitu, saya jawab sekarang melalui media gitu. Jadi begini. Jangan samakan negara dengan LPD. Kalau memang LPD bagian negara, kita semua juga bagian dari negara. Kemudian kan kerugian negara disebut oleh hasil audit inspektorat itu 151 miliar. Dibawa ke pidana korupsi dengan maksud penyidik dapat merampas seluruh aset LPD dari yang diduga dari LPD, hasil kejahatan yang diduga dari timbulnya kerugian 151 miliar. Ini yang saya maksud, jangan samakan negara dengan LPD. Kalau tadi dijelaskan dalam berita ini, hasil rampasan itu semua dikembalikan kepada LPD. Itu jangan diplesetkan begitu keterangannya. Kalau studi kasus di mana-mana, anggaplah hasil pidana apa, korupsi atau apa, atau pidana apa gitu, itu hasil rampasan itu kan digunakan untuk pengembalian misalnya tanah ini, rumah ini, itu dihitung nilainya berapa, baru dikembalikanlah uang itu kepada negara. Bukan di depan deposan yang luruh Kejati Bali, bukan lantas kemudian informasi itu diplesetkan akan dikembalikan ke LPD, tidak begitu. Ini harus makanya bekerja harus sesuai dengan dasar hukum. Kalau kerugian negara ya ke negara. Ini makanya kalau kemudian 151 uang deposan yang dikategori diambil ke negara, yang uang rakyat kemana? Uang masyarakat? Yang dikategori sebagai kerugian negara, kemudian semuanya dibawa ke negara, berarti kan negara merampok uang rakyat jadinya kan? Karena itu uang masyarakat yang ditampung di LPD. Yang diimpun di LPD. Kemudian digunakan untuk beli aset dan sebagainya. Kalau itu dirampas, dibawa ke negara, jujur negara merampas uang rakyat. Saya jadi bicara begitu. Ya, kita lihat nanti di persidangan ya. Siap. Tapi kalau menurut saya harusnya kalau sama-sama fair proses penegakan hukum, harus berhenti kasus ini SP3. Ya penegak hukum jangan bekerja melanggar hukum. 3 dasar hukum tadi itu
Undang-Undang tentang BPK, Perbenaran Negara, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tegas mengatur bahwa kerugian negara harus dapat dihitung nyata dan pasti. Bagaimana ceritanya 4,5 juta menjadi 151 miliar? Apa sudah nyata pasti? Kalau tidak, bukan pidana korupsi. Ya, demikianlah bincang-bincang bersama Wayan Sumardike, SHCLA, yang selaku praktisi hukum di Bali, berasal dari Kabupaten Kelungkung. Saya berharap di Bali, masyarakat Bali bisa mendapatkan keadilan, yang menang, yang menghormati yang kalah juga harus menghormati yang menang. Demikianlah untuk keadilan masyarakat Bali melalui praktisi-praktisi hukum seperti Wayan Sumardike.